mau beli tapi pakai uang sendiri. Ya kan nggak enak ya Bu kalau misalkan bisa pakai uang orang tua. Tapi saya mau beli itu dicicil Bu sebulan, jadi seminggu itu 50.000 bisa nggak? Seminggu 50.000 kali 4 kayaknya nggak bisa. Soalnya kan ini penerbitnya harus ada uang ya ada barang. Iya, kalau terlalu lama saya penerbitnya itu sudah ada fakturnya, memang hanya 2 mingguan ya kurang lebih. Coba nanti Ibu akan bayar ya. Oh iya, penerbitnya. Ya, paling bisa juga mungkin 100.000 per minggu. 100.000 per minggu. Bagaimana? Kalau gitu saya usahain kali ya Bu ya 100.000 per minggu, ntar saya nabung ya, saya coba. Ya, jajannya agak dikurangi. Iya. Nggak bisa bayar buku ya. Iya. Udah, kalau itu Ibu siapkan nanti bukunya. Jadi kamu nanti tinggal bayarnya dalam 2 minggu lunas ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Saya pamit. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Maaf Pak mengganggu waktunya. Datang saya ke sini saya ingin membahas tentang menurunnya nilai siswa setiap ulangannya. Ya, untuk masalah nilai yang kurang itu terjadi karena anaknya atau siswanya kurang konsentrasi, kurang fokus, kurang membaca, dan kurang persiapan dalam menghadapi suatu ujian atau nilai, sehingga anak tersebut nilainya menjadi kurang atau turun. Tapi menurut saya Pak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti kurangnya waktu belajar, atau mungkin suka ada guru yang suka telat untuk mengajar. Jadi anak-anak jadi ketinggalan pelajaran gitu Pak. Kalau saya pikir mah hal-hal seperti itu, faktor itu masih bisa diantisipasi dengan cara anak tersebut berarti harus persiapan dari sekolah belajar ya, sehingga jangan mepet-mepet waktu untuk ada guru melaksanakan ulangan, dia mepet membaca, dia mepet istilahnya membuka buku, sehingga pelajarannya tidak fokus dan akhirnya ulangannya atau nilainya menjadi turun. Sebenarnya itu faktor-faktor bisa diantisipasi semua oleh murid, tergantung muridnya sendiri. Dan kalau dibilang faktor guru itu sebenarnya tidak berpengaruh terlalu banyak. Yang berpengaruh itu hanya kemauan dan niat anak tersebut untuk nilainya supaya tidak turun dan meningkat lagi, atau motivasi belajarnya ditambah gitu ya. Bagaimana Pak jika ada siswa yang kurang nilainya, diberikan tugas tambahan saja biar nilainya bisa memenuhi kriteria? Ya, itu tergantung gurunya masing-masing, apakah gurunya itu ingin adakan remedial untuk atau perbaikan ya untuk siswa tersebut, atau seperti apa, itu tergantung masing-masing gurunya. Itu juga setuju dari saya, karena itu istilahnya pada intinya ya anak tersebut yang istilahnya harus merubah sikap, merubah kelakuan atau kegiatan tersebut menjadi lebih baik, sehingga nilainya tidak menurun. Maka saya juga setuju jika ada anak yang nilainya kurang diberikan tugas. Ya, itu juga lebih baik untuk nilainya siswanya kurang dan tidak fokus belajar. Terima Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih duduk. Di kelas Ibu kan sudah membagikan kelompok ya? Sudah dilaksanakan? Sudah. Sudah. Saya pengen minta Bu sama Ibu, boleh nggak kalau kelompoknya saya milih sendiri? Kelompoknya milih sendiri. Alasannya apa? Ada sama Ada satu gengnya ya. Satu gengnya. Ibu berdasarkan kenapa yang Ibu tentukan
misalkan karena tadi untuk memudahkan penilaian. Jadi kalau misalkan A alfabet ya, itu kan lebih cepat penilaiannya. Gak bisa, ibu harus tetap dengan yang ditentukan oleh ibu, karena ibu berdasarkan absen. Iya. Ya, jadi silakan dikerjakan ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, Pak Pandi. Kemarin karena kamu nggak masuk ya? Enggak bu, HP-nya rusak bu, kecemplung di gotak. Terus apa hubungannya HP-nya kecemplung? Ginen HP-nya susah bu, bebenerinnya. Tugasnya kemarin apa yang dikerjakan? Bab satu Semuanya. Jadi kamu nggak mau semuanya dikerjainnya? Maunya PG-nya apa essay-nya aja? PG-nya aja. PG-nya aja. Tapi besok harus sudah selesai ya? Jadi kan itu apa? Ada banyak bu tugasnya. Tugas apa aja? Banyak agama, Ada agama. geo. Jadi maunya hari apa? Mengumpulkan tugas ekonominya. Besok aja bu. Besok aja. Ya. Udah, saya tunggu besok ya. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Saya mau nanya dulu, kan yang minggu lalu ibu masih tugas namun kan judul ide produk ya kan? Apa boleh nggak judul yang katanya makan itu saya diganti? Itu kan bahasa saya mau bahasa yang lebih kayak sama bahasa Inggris yang lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau memperkenalkan nilai saya di pelajaran Bapak. Di pelajaran Bapak kan saya cukup rajin mengerjakan tugas-tugas, tapi kenapa ya di rapotnya itu nilai saya kecil? Ya itu juga bisa terjadi. Mungkin pada saat kalian ujian atau kamu ujian, kamu tidak fokus untuk belajarnya, untuk membacanya, walaupun di absen harian kamu bagus, nilainya baik, karena mungkin pas pada saat ujian kamu nggak fokus dan pikirannya kemana gitu, jadi sehingga nilainya jadi kecil. Begitu ya Pak. Kalau misalnya saya pengen melengkapi nilai-nilai yang kosong saya bisa nggak kalau Bapak masih tugas ke saya? Ya bisa, itu udah pasti tugas ya kamu kerjakan, mungkin buku paket atau LKS-nya sesuai dengan materi atau kurikulum yang kemarin diujikan. Iya Pak, saya bakal kerjain, tapi kumpulnya kapan? Kuliahnya mungkin hari Jumat bisa. Ya udah, makasih ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Ya. Bapak, saya mau nanya, kan kemarin hari Selasa saya nggak masuk ke ini kan ke kelas soalnya saya sakit. Nah, saya nggak ikut ulangan harian gitu. Terus nilai saya kan berarti kan kosong ya Pak ya. Saya harus kayak gimana dong Pak? Nilai saya. Karena nilai kamu kosong, kamu kerjakan aja LKS 5 bab lah. 5 bab Pak. Emang nggak kebanyakan? Maunya berapa ini? 2 bab aja ya Pak. Ya boleh, 2 bab aja. Jadi Pak, makasih ya Pak. Ya.
Assalamualaikum. Salam. Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ada apa nih? Maksud kedatangan saya ini, saya ingin membahas masalah tentang hukuman siswa yang terlambat akan dihukum selama 2 jam pelajaran. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Tentang hal tersebut, saya ya sangat setuju dan memang itu hanya kesalahan dari siswa yang selalu meremehkan disiplin di SMA ini, yaitu telat atau terlambat waktu masuk dari jam yang ditentukan. Tapi Pak, apa itu tidak terlalu lama jika menghukum siswa selama 2 jam penuh? Apa mereka bisa menyusul pelajaran mereka yang tertinggal? Kalau hukuman itu mungkin layak ya, karena itu suatu hukuman yang pas ya siswa. Ya paling harus ada perubahan dari diri siswa tersebut, bahwa dia tidak akan terlambat lagi di sesuai jam yang diberlakukan di sekolah ini. Tapi apakah Bapak bisa sedikit mengurangi hukumannya menjadi 1 jam saja? Soalnya jika ada siswa yang tidak bisa mengejar pelajaran mereka yang tertinggal, bagaimana Pak? Jika siswanya pintar masih bisa mengejar, tapi bagaimana dengan siswa yang bermalas Pak? Sebenarnya masih bisa dikejar itu bagi siswa semua dengan cara ya istilahnya untuk besok lagi, untuk kedepannya jangan sampai terlambat lagi ya, sehingga kalau ada yang tertinggal bisa melihat dari tugas-tugas yang sudah diberikan guru kepada siswa yang ada di kelas tersebut, sehingga siswa tersebut istilahnya wajib berubah kelakuan dari siswa tersebut yang terlambat terus setiap hari. Lalu apa solusinya, Pak? Solusinya tadi, bahwa siswa jangan terlambat lagi ya, dan waktunya masuk jam 7 ya harus jam 7 tepat. Berarti jam 6 atau jam 6 lewat 15 atau setengah 7 sudah ada di sekolah. Apapun resikonya, apapun kendalanya, itu harus diantisipasi dari rumah. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya dong. Apa sih Pak manfaatnya menghafal ayat Al-Quran itu? Itu banyak sekali nah manfaatnya. Yang kita bahas untuk semester kedua ini diantaranya adalah surah An-Nur ayat 2, kemudian ayat 5 kan ya, yaitu tentang menghindarkan diri dari tindakan tercela, yaitu berbuat zina. Yang terpenting adalah bukan hanya sekedar menghafalnya saja, tapi mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan sampai istilahnya terjerumus kepada pergaulan bebas dan sehingga melakukan perbuatan zina. Kemudian banyak juga manfaat daripada menghafal Al-Quran itu. Membaca Al-Quran itu, kita membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar sekali ya. Jangankan satu surat, jangankan satu huruf saja itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Ya, ya. Pak, boleh nggak kalau misalkan hafalannya dikurangin, Pak? Oh, kalau untuk hafalan itu memang sudah ini ya, sudah ada di indikatornya di tujuan pembelajarannya ya. Jadi kalau untuk semester genap ya, itu ada tiga ayat yang harus didemonstrasikan. Yang pertama yaitu surat An-Nur ayat 2, kemudian ayat 4 dan ayat 5. Nah itu tujuan daripada pembelajarannya adalah siswa bisa mendemonstrasikan surat An-Nur ayat 2, 4 dan 5 yang nantinya itu untuk bahan nanti nilai psikomotor untuk siap BAP-nya. Saya kalau hafalan terlalu banyak, saya jadi keliru gitu, Pak. Jadi mau diringankan, saya mau cicil gitu. Bisa saja ya, bisa untuk
kan sudah Bapak sampaikan. Jadi kalau untuk apa namanya yang tepat waktu minggu pertama itu nilainya sekian. Tapi kalau minggu berikutnya kan berkurang, minggu berikutnya lagi berkurang dan seterusnya. Tinggal dihafalkan saja. Jadi nggak mesti minggu pertama, nggak bisa minggu kedua, cuma nilainya kurang kayak gitu. Jadi boleh dicicil Pak? Boleh, Tapi boleh. nilainya beda dari yang lain. Boleh, karena ketepatan waktu itu. Ya, Ya udah Pak, kalau begitu terima kasih. oke, ya sama-sama. Dihafalkan ya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, ada apa Febri? Ini Pak, saya mau konsultasi nilai saya pas semester 1. Oh iya, kenapa? Jadi kan gini Pak, pas semester 1 kan nilai saya 78 nih. Terus saya mau pas semester 2 ini nilai saya bisa di atas 78 tanpa mengharapkan dari nilai pas nanti ulangan akhir semester. Iya, ya. Kebetulan kemarin semester pertama itu memang ada nilai yang belum tuntas. Jadi kalau misalkan untuk semester genap ini Febri ingin memperbaiki nilai supaya di atas 78, maka apa namanya hafalan yang untuk semester genap ini harus dituntaskan. Kalau untuk hafalan yang surat Yasin kan semester pertama kan 20 ayat ya. Nah sekarang yang semester genapnya itu kan 20 ayat lagi. Jadi kamu naik ke kelas 11 itu sudah 40 ayat. Nah yang sekarang yang semester genap ini yang 20 ayat itu usahakan dihafalkan. Kayak gitu ya Febri ya. Harus 40 ayat Pak. Iya 40 ayat. Tapi kalau dicicil bisa nggak Pak? Bisa tidak sekaligus. Misalkan minggu depan Febri hafalannya 10 ayat dulu, nanti minggu depannya lagi 10 ayat. Intinya Febri hafal 20 ayat. Jadi naik ke kelas 11 itu sudah hafal semuanya jadi 40 ayat kayak gitu. Tapi nggak diwaktuin kan Pak, kayak misalkan minggu depannya saya hafalan nih, terus minggu depannya lagi kan nilainya dikurang itu, enggak kan Pak? Kalau untuk surat Yasin tidak ya, kalau untuk surat Yasin tidak. Yang penting kamu hafal sampai apa namanya 20 ayat untuk semester pertama ini. Usahakan sekali pertemuan 10 ayat ya. Ya jangan 5 ayat maksudnya kayak gitu ya. Sampai 40 ayat Pak. Jadi untuk semester genap ini 20 ayat. Ya kan semester pertama kemarin kan 20. Semester genapnya 20. Kayak gitu. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Febri. Dihafalkan ya Febri ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ada apa? Iya, silakan duduk. Maaf mengganggu sebentar. Nah, silakan. Jadi gini Bu, saya boleh nggak ngajuin sistem rolling tempat duduk di Sistem rolling seperti apa maunya? rolling ke depan gitu. Kayak ular. Iya. Oh, iya. Kamu sekarang posisinya duduknya di belakang atau di tengah atau di depan? Belakang bukan. Oh, di belakang. Jadi maunya Rolling nah rollingnya per minggu, per 2 minggu, per minggu aja kan. per minggu aja. Kalau kamu di belakang, saran ibu apa kamu pindah ke depan aja duduknya? Kalau kayak gitu kurang efektif kali Bu. Oh, Soalnya kurang efektif. saya kan punya rabun jauh, terus teman-teman juga mungkin ada yang punya rabun jauh kayak saya. Jadi kalau saya udah ngambilnya takut teman-teman juga kayak saya gitu. Jadi bagusnya rolling aja. Berarti mulai dari pas pelajaran ekonomi saja ya. Ya, jadi biar ibu nanti tahu kamu posisinya pindah ke depan atau ke belakang biar terorganisir. Nah, silakan nggak apa-apa kalau emang itu saran yang bagus. Terima kasih ya Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ada apa Sanda? Gini Bu, kan sekarang udah semester 2. Gimana kalau kita makan-makan kelas biar lebih akrab gitu? Kira-kira hadir semua tidak? Bisa sih, kan ini anak-anak juga, saran dari anak-anak. Jadi kayak kumpul-kumpul aja gitu. Dananya dari mana? Dari uang kas kata saya. Nah, sudah tanya bendara? Udah. Sudah. Jadi akan di mana diadakannya? Gimana kalau di sekolah aja? Biar apa sih? Biar nggak ribet nyari tempat lagi gitu. Kalau saran ibu bagusnya di rumah ibu aja. Jadi nanti pada saat pulang kan terpantau sama ibu. Jadi orang tua pun bisa telepon. Jadi pas lebarannya sudah pasti bubar jam berapa, ibu juga mengetahui. Tapi kalau di sekolah kan ibu nggak bisa hadir.
Tapi kan nggak semua anak-anak tahu rumah ibu. Nanti gimana? Kan sekarang ada Google Map, tinggal klik. Semua punya HP kan? Iya sih. Oke. Jadi gimana? Jadi nanti kumpul di sekolah aja kali ya? Iya, jadi Jalan. kumpulnya di sini, kita berangkat bareng-bareng. Jadi langsung kita menuju rumah ibu. Gitu ya. Oh iya, makanannya gimana? Apa pesan atau sudah masing-masing bawa? Nanti pesan. Oh, pesan. Pesan sama bendahara yang ngurusin nanti. Oke, mantap. Yaudah. Nanti saya bilang ke anak-anak ya Bu. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini ingin konsul mengenai jurusan yang akan diambil saat kuliah nanti. Waalaikumsalam. Memangnya kamu mau jurusan dan mau kuliah di mana? Tentu justru itu Bu, saya masih bingung dengan jurusan. Saya ingin mengambil jurusan apa dan kuliah di mana. Kamu gak usah bingung dan bimbang. Setiap orang itu kan pasti memiliki potensi dan kemampuan, dan kamu yakin pasti bisa kalau menggalinya. Sebenarnya saya ingin mengambil jurusan manajemen Bu, tapi saya minder dengan teman-teman saya yang lebih pintar daripada saya. Kamu berusaha dulu aja, pasti bisa kalau kamu berusaha dan yakin. Sebenarnya saya ingin mencoba jalur SNMPTN, tapi saya ragu jika nilai saya tidak memenuhi kriteria. Tenang aja, tidak hanya ada di jalur SNMPTN saja, namun ada jalur SBMPTN dan Mandiri, jadi kamu bisa mencobanya. Tapi bukankah itu lebih sulit Bu daripada jalur SNMPTN? Tidak ada yang sulit kalau kamu belajar dan berusaha, pasti bisa. Oke Bu, saya akan membagi waktu saya dari sekarang sebaik-baik mungkin. Iya, berusaha ya, dan belajar pasti bisa untuk meraihnya. Iya Bu, terima kasih atas sarannya. Semoga saya bisa mencapai jalur-jalur itu. Iya, semoga berhasil ya. Iya Bu, sampai terima kasih. Waalaikumsalam. Masuk Sela. Silakan duduk. Ini punya telepon saya ya? Iya, ini mau nanyakan bagaimana kelas 10 IPS 5 perkembangannya? Ya, ibu sekalian mau skor juga. Biasa pada harus ditagi, selalu banyak alasannya. Begitu. Apa alasannya contohnya? Karena kalau misalkan salah naginya pagi nih, itu selalu jawabnya nanti uangnya buat makan siang. Nanti kalau misalkan salah taginya siang, bilangnya uangnya udah habis dipakai makan siang. Sudah salah kan tuh ya? Iya. Kira-kira siapa aja yang susah ditagih atau yang minus? Oh, kalau kayak gini mah kebanyakan anak cowoknya dibanding anak ceweknya. Berarti sekarang kita harus cari alternatif agar mudah penagihannya. Gimana dengan orang tua ya? Kalau gimana kalau misalkan ibu kasih tahu aja ke orang tuanya, terus biar orang tuanya kasih tahu gitu ke anak-anaknya. Ya, ibu juga udah sih kalau ke orang tua setiap saya informasi kasih orang tua, tapi sama tanggapannya tidak ada tanggapan. Iya, anak-anaknya. Oh, berarti ibu udah ngasih tahu ke orang tua dari kemarin-kemarin. Udah. Tapi mereka masih tetap kayak gitu, kadang susah bayarnya, selalu banyak alasannya. Ya, jadi harusnya kita pakai cara yang lain aja. Iya, menurut ibu gimana caranya? Caranya nanti pas pembagian rapor, Stella masuk kelas dan orang tua langsung bawa uangnya aja. Gimana kalau misalkan dengan cara kayak gitu orang tuanya malah ada yang menolak, ada yang enggak gitu. Kalau misalkan ada pro kontra kayak gitu, gimana Bu? Diusahakan aja dulu coba. Oke. Makasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Apakah bisa minta waktu sebentar Bu? Bisa. Enggak, silakan duduk. Begini Bu, maaf jadi ganggu waktu Ibu. Saya minta waktu sebentar. Saya mau bicarain tentang masalah uang kas Bu. Kenapa dengan uang kas kelas kita? Jadi gini Bu, aku kalau uang kas bisa dibuat menjadi ringan lagi. Yang sebelumnya kemarin berapa? 5.000 per minggu. Sebelumnya 5.000 per minggu. Sekarang maunya? Jadi saya mau ngajuin pendapat saya jadi 10.000 per bulan Bu. Alasannya apa? Soalnya menurut saya itu terlalu berat Bu kalau 5.000 per minggu. Soalnya itu juga mungkin menjadi alasan siswa banyak yang memiliki tunggakan, belum lagi bayar OB juga Bu. Berarti kalau dengan bayar OB malah harus nambah lagi, bukan 10.000. Mengenai OB bisa juga digabungkan dengan bayar uang kas menjadi 20.000. Itu bisa juga dibuat terpisah.
Jadi nanti ibu harus ngasih informasi ke kelas bahwa iuran kas kita jadi 20.000. Iya. Tapi keputusan nanti bisa atau tidaknya tergantung di kelas. Nggak apa-apa Bu, setidaknya saya udah ngasih pendapat saya tentang uang kas agar bisa menjadi lebih ringan lagi. Coba mudah-mudahan kita ajukan nanti di kelas ya. Kalau misalkan yang realisasi berarti pasti kita aman, tidak ada yang minus. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih telah kasih waktunya Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Nida. Ada apa Nida? Ini Bu, Nina mau ngomongin tentang buat tempat duduk rolling itu. Nah, gimana? Emang kenapa harus di rolling? Anak-anak, ibu kan bilang mau rolling. Ibu udah dulu pernah, tapi kan susah. Sekarang ada Gimana permintaan kalau- lagi. Gimana kalau rollingnya tuh 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Dulu rolling setiap ada pas pelajaran ibu. Iya. Tapi pas pelajaran ibu tapi nggak jalan juga. 2 minggu sekali. Lebih enak mungkin 1 minggu sekali aja. Gimana? Setiap pelajaran ibu atau tergantung anak-anak? Enak sih pas pelajaran ibu, jadi ibu bisa kontrol. Jadi bener nggak pindah. Tapi kalau misalnya anak-anak tetap malas seminggu sekali gimana? Harus ada sanksi nanti. Ya, makanya pas pelajaran ibu, kalau pas pelajaran ibu dia nggak mau, suruh keluar aja. Jadi nanti nih kasih tahu kelas. Boleh. Jadi 1 minggu sekali ya. Iya Bu. Boleh. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada semester ada yang ada pengambilan nilai akhir ya kan Pak? Iya. Nah Sarah mau ngomong sebenarnya kalau Oh lagi hafalan ya. sepertinya hafal surat Yasin 20 ayat itu kayaknya kebanyakan deh Pak. Kenapa nggak 15 aja? Bukannya 20 itu sudah dikit nah. Nggak bisa. Memang sih Pak dikit, cuman kan misalnya terlalu 20 itu kebanyakan ya Pak ya? Tidak bisa nak. Itu sudah keputusan guru-guru agama yang di sekolah ini. Ya sudah deh Pak, 20 aja. Ya bagus kalau gitu. Laksanakan. Ya Pak laksanakan, makasih ya Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ada apa? Bapak, saya mau sekolah surat tapi saya baru hafal ayat sampai 5 Pak. Oh, itu kan materinya belum. Nah, materi untuk minggu depan. Nah, kalau yang sekarang kan surat An-Nur ayat 2 kan ya yang udah didemonstrasikan. Iya Pak, tapi saya dengarnya minggu kemarin Bapak nyuruhnya bisa ayat sampai 5 sama ayat 2. Jadi saya nyuruhnya ayat sampai 5. Oh, belum. Nah, jadi urutannya surat Nur ayat 2 dulu. Maka materinya juga belum dibahas untuk surat An-Nur ayat 4 dan 5. Jadi nanti yang surat An-Nur ayat 2 dulu ya, biar seragam dengan teman-teman. Dan itu kan itu belum dibahas materi ayat-ayat masing-masing 4 sama 5. Ya berarti nggak boleh dong Pak. Saya udah hafal. Oh udah apa, tapi belum. Nanti untuk minggu depan nih. Oh, berarti ya. Buat minggu depannya. Nah, kan materinya belum dibahas, ya. Ada Pak, kasih. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Maria masuk. Ada apa Maria? Jadi kan Bu, bentar lagi kan semester 2 Bu. Jadi kita bagaimana kalau kita memilih pengurus kelas yang baru Bu? Kenapa emang yang kemarin? Sebenarnya tidak ada apa-apa Bu. Tapi aku rasa gimana kalau kita memilih beberapa untuk supaya lebih bertanggung jawab atau melatih jiwa kepemimpinan Bu. Ya bagus. Kalau semester 1 biar ada rotasi ya. Biar tahu merasakan bagaimana jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengurus kelasnya. Nah sekarang maunya Maria bagaimana sarannya? Bagaimana kalau kita memilihnya dengan cara voting bersama Bu? Penting. Kalau ditunjuk ibu aja bagaimana? Aku rasa Bu kalau ditunjuk ibu mungkin sebagian besar dari anggota kelas itu ada yang tidak setuju Bu. Kalau voting bersama kan pasti sebagian besar itu sudah percaya pada yang dipilih Bu. Ya, karena dengan suara terbanyak ya. Jadi kita akan mengadakan pemilihan pengurus kelas dengan cara voting.
Berarti siapa yang nanti akan jadi tim suksesnya dalam artian untuk apa namanya di depan yang bagian mengolah datanya? Itu ada pengurus yang lama. Ada pengawas lama. Ya, silakan. Jadi voting aja ya. Iya, voting. Terima kasih Bu. Ya.